Lu tahu nggak? Di luar sana sekarang, ada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu cowok yang hidupnya hancur pelan-pelan. Bukan karena narkoba, bukan karena alkohol, bukan karena kriminal, tapi karena satu hal yang diam-diam lu pelihara tiap malam, tiap kali lu sendirian, tiap kali lu bosen, stres, capek, atau cuman iseng. PMO, pornografi, masturbasi, orgasme. Lu kira itu cuma kebiasaan kecil? Lu kira itu sekadar hiburan pribadi? Tapi faktanya, itu penyakit. Bukan cuma mental, tapi fisik. Bukan cuma moral, tapi otak lu literally rusak. Dan yang paling serem, lu nggak sadar. Lu ngerasa lu baik-baik aja. Lu ngerasa itu normal. Padahal yang lu lakukan itu ngancurin hidup lu sendiri pelan-pelan. Gua nggak akan bercerita indah di sini. Nggak ada kata-kata manis, nggak ada motivasi kosong. Gua nggak peduli berapa umur lu, status lu, pendidikan lu, atau seberapa sering lu ke masjid. Kalau lu masih kecanduan PMO, lu harus dengerin ini baik-baik. Karena ini buat lu, bukan buat orang lain, bukan buat temen lu, bukan buat siapapun. Ini buat lu, yang lagi nonton video ini sekarang, dan ngerasa jantungnya makin cepet gara-gara sadar. Anjir, ini gua banget. Lu pikir masturbasi itu solusi buat stres? Lu pikir konten dewasa itu cuman buat ngilangin penat? Salah bro, itu justru sumber dari semuanya. PMO itu bikin lu males, bikin lu hampa, bikin lu nggak punya motivasi hidup. Dopamin lu rusak, cara otak lu ngelola kepuasan hancur. Lu jadi orang yang butuh rangsangan instan terus-terusan, nggak bisa fokus, nggak bisa sabar, nggak bisa konsisten. Gue tanya, kapan terakhir kali lu ngerjain sesuatu sampai tuntas, tanpa ngerasa bosen di tengah jalan? Kapan terakhir kali lu bangun pagi dengan semangat? Kapan terakhir kali lu ngobrol sama cewek tanpa mikir, dia cakep nggak ya kalau bugil? Kapan terakhir kali lu ngerasa tenang waktu sendirian? Lu kehilangan semua itu karena konten dewasa, karena onani, karena orgasme semu yang cuman ngasih kebahagiaan 5 menit, tapi ngambil harga diri lu selamanya. Dan ini nggak cuma soal moral, ini soal realita, soal sains. Gua kasih data. Lu tahu bahwa 76% remaja cowok Indonesia udah pernah nonton konten dewasa secara rutin? Lu tahu bahwa otak pecandu PMO yang kronis menyusut di area yang sama kayak otak pecandu heroin? Dan yang lebih gila, 28.000 lebih orang di Indonesia sedang nonton konten dewasa sekarang. Saat lu nonton video ini, mereka buka HP, mereka buka laptop, mereka buka pikiran buat dijajah sama fantasi. Mereka diem, tapi otaknya berisik. Nafasnya ngos-ngosan, tangannya sibuk, hatinya kosong. Dan mungkin salah satu dari mereka adalah lu. Gua nggak asal tuduh, tapi gua tahu rasanya. Gua pernah di sana. Gua pernah di titik dimana satu-satunya hal yang bikin gue lega adalah onani. Gua pernah ngerasain rasanya menyesal tiap kali kelar. Ngeludahin diri sendiri di depan kaca. Sadar gua payah, tapi tetap ngulangin. Sadar gua dosa, tapi tetap balik lagi. Sadar gua nggak mau, tapi tangan gue jalan sendiri. Lu tahu kenapa? Karena ini bukan cuman kebiasaan. Ini candu. Ini penyakit. Dan kayak semua candu lainnya, butuh waktu, usaha, dan keberanian buat keluar. Tapi masalahnya, mayoritas dari lu penakut. Iya, gue bilang. Penakut. Lu lebih takut kehilangan konten dewasa daripada kehilangan masa depan. Lu lebih takut kehilangan orgasme daripada kehilangan motivasi. Lu lebih takut ngerasa hampa tanpa onani daripada kehilangan semangat hidup yang sejati. Dan akhirnya, lu jadi makhluk setengah hidup. Lu jalan, lu ketawa, lu sekolah, lu kerja, tapi lu kosong. Lu nggak punya arah, lu nggak punya nyala. Lu cuma nunggu waktu, sampai akhirnya lu mati dengan penuh penyesalan, karena tahu bahwa hidup lu yang sebenarnya udah lama dirampok sama video murahan. Gua tahu ini kasar, tapi itu yang lu butuh. Karena selama ini, lu dilindungi sama kebohongan, sama dalih, sama pembenaran, sama bisikan setan yang bilang, nggak apa-apa, semua cowok juga begitu. Salah, nggak semua cowok begitu. Nggak semua orang bangga jadi budak. Nggak semua orang rela dijajah sama hawa nafsu. Nggak semua orang mau hidup dalam lubang hitam yang tiap hari makin dalam. Tapi lu nyaman di sana. Lu pelihara rasa itu. Lu manjain nafsu itu. Lu rela tuker waktu lu, energi lu, bahkan harga diri lu demi orgasme 5 menit. Berapa lama lagi? Setahun? 2 tahun? Sampai nikah? Gua kasih tahu fakta pahit. Nikah nggak nyembuhin kecanduan PMO.
Lu bisa nikah sama bidadari, tapi kalau otak lu udah rusak, lu tetap akan cari sensasi lain. Cewek lu nggak akan cukup, istri lu nggak akan cukup, karena konten dewasa ngajarin lu buat selingkuh. Bahkan sebelum lu punya pasangan. Konten dewasa ngajarin lu bahwa tubuh wanita itu objek. Konten dewasa ngajarin lu bahwa cinta itu cuma soal penetrasi dan posisi. Lu pikir itu hiburan? Itu pendidikan. Pendidikan sesat. Pendidikan yang bikin lu tumbuh jadi cowok yang payah. Cowok yang nggak punya visi, nggak punya kontrol, nggak punya keberanian buat bilang, gua mau berhenti. Dan sekarang, gue tanya, lu mau terusin hidup kayak gini? Lu mau bangun tua, nikah, punya anak, tapi otak lu masih ketagihan konten dewasa? Lu mau jadi ayah yang ngajarin anak soal iman, tapi malamnya masih buka video dewasa di HP? Lu mau hidup dalam kemunafikan seumur hidup? Atau lu mau berubah? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Sekarang, saat lu masih punya nyawa, saat lu masih bisa berpikir, saat otak lu belum sepenuhnya hancur. Berhenti nunggu motivasi, berhenti nunggu waktu yang pas, berhenti nunggu keajaiban, karena keajaiban itu lahir dari keputusan lu. Gue tahu itu susah, gue tahu lu bisa relapse, tapi setidaknya sekarang, buat pertama kalinya, lu sadar. Lu sadar lu udah terlalu jauh, lu sadar lu harus berhenti. Lu sadar konten dewasa itu bukan hiburan, tapi racun. Dan saat kesadaran itu tumbuh, itu awal dari kemerdekaan lu. Gue di sini bukan buat jadi motivator. Gue di sini buat nelepok lu. Karena kadang, yang kita butuh bukan pelukan, tapi tamparan. Dan kalau lu nonton video ini sampai habis, berarti masih ada api kecil dalam diri lu. Dan api itu cukup buat nyalain lagi sisa hidup lu yang padam. Ingat satu hal, lu bukan pecundang. Lu hanya belum sadar bahwa konten dewasa itu penjara. Dan sekarang, kuncinya ada di tangan lu sendiri. Pilih, mau terus jadi budak, atau mulai jalan buat jadi manusia utuh lagi. Pilihan ada di lu. Dan gue harap, hari ini jadi awalnya bukan akhir. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Tidak padaku, tidak pada orang lain yang mungkin sedang menonton bersamamu. Hanya pada dirimu sendiri. Berapa kali dalam seminggu terakhir kamu membuka situs atau aplikasi yang kamu tahu seharusnya tidak kamu buka? Berapa banyak waktu produktifmu yang hilang karena kamu terlalu lelah, terlalu lesu, atau terlalu kosong setelah sesi PMO-mu? Berapa kali kamu berjanji, ini yang terakhir, tapi kemudian kembali lagi dan lagi? Tapi yang lebih mengkhawatirkan, usia rata-rata pertama kali terpapar pornografi adalah 11 tahun. Bayangkan, otak anak yang belum sepenuhnya berkembang sudah diperlihatkan konten yang bahkan banyak orang dewasa tidak siap untuk memprosesnya. Kita hidup di era di mana kepuasan instan hanya berjarak satu klik, di mana dopamin, zat kimia kesenangan di otak kita, bisa didapatkan dengan sangat mudah. Dan industri pornografi tahu persis cara memanfaatkan kelemahan biologis kita ini. Otak kita dirancang untuk merespons dopamin, zat kimia yang memberi rasa senang. Tapi pornografi membanjiri otak dengan dopamin secara ekstrim. Menurut riset dari University of Cambridge, otak pengguna pornografi berat menunjukkan aktivitas mirip pecandu narkoba. 1. Kerusakan otak. Studi dari JAMA Psychiatry 2014 menunjukkan bahwa konsumsi pornografi berlebihan mengurangi volume materi abu-abu di otak, area penting untuk motivasi dan kontrol diri. 2. Disfungsi ereksi. 21,5% pria muda aktif secara seksual mengalami disfungsi ereksi, dan mereka yang lebih sering menonton pornografi punya risiko lebih tinggi. 3. Kecanduan and eskalasi konten. Banyak pengguna melaporkan butuh konten yang lebih ekstrim dari waktu ke waktu untuk bisa terangsang, tanda desensitisasi dopamin. 4. Isolasi sosial and masalah hubungan. Pornografi mengubah cara otak memproses hubungan nyata, membuatmu makin canggung dalam interaksi sosial dan kurang puas dengan pasangan. 5. Hilangnya potensi. Setiap sesi PMO mencuri waktumu, energimu, dan motivasimu. Sementara kamu terjebak di layar, orang lain membangun masa depan mereka. Ini bukan sekadar masalah moral, ini masalah neurologi, hubungan, dan hidupmu sendiri. Sekarang kamu tahu risikonya. Pilihan ada di tanganmu. Kita telah dibohongi oleh budaya yang mempromosikan kepuasan instan di atas kebahagiaan jangka panjang.
oleh industri multimiliar yang untung dari adiksimu, oleh media yang menormalkan perilaku destruktif. Apakah normal berarti sehat? Apakah sesuatu yang dilakukan banyak orang secara otomatis baik untukmu? Merokok dulunya normal. Konsumsi gula berlebihan masih dianggap normal. Menghabiskan berjam-jam scroll media sosial dianggap normal. Normal tidak sama dengan sehat. Normal tidak sama dengan optimal. Dan jika kamu masih ragu apakah PMO benar-benar masalah untukmu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu pernah mencoba berhenti tapi gagal? Apakah kamu menggunakan PMO untuk mengatasi stres atau emosi negatif? Apakah kamu merasa bersalah atau malu setelah sesi PMO? Apakah kamu membutuhkan konten yang semakin ekstrim untuk mendapatkan kepuasan yang sama? Apakah PMO mengganggu aspek lain dalam hidupmu? Jika kamu menjawab ya untuk salah satu dari pertanyaan ini, kamu mungkin sudah dalam masalah yang lebih dalam dari yang kamu sadari. Jika video ini menyentuhmu dan kamu merasa relate, ini saatnya bertindak. Pemulihan bukan soal niat kuat saja, tapi soal strategi, sistem, dan dukungan. 1. Akui masalahmu. Langkah pertama, jujur pada diri sendiri. Tanpa pengakuan, tak ada pemulihan. 2. Kenali pemicumu. PMO sering jadi pelarian dari stres, bosan, atau kesepian. Catat kapan dorongan muncul. Sadari polanya. 3. Bangun sistem perlindungan. Gunakan filter, atur perangkat di ruang terbuka, hapus akses ke pemicu. Buat penghalang nyata. 4. Ganti dengan kebiasaan sehat. Kosongkan PMO, isi dengan aktivitas positif. Olahraga, meditasi, hobi, koneksi sosial. 5. Cari dukungan. Jangan jalan sendiri. Gabung forum, bicara dengan teman, atau temui terapis. Pemulihan butuh komunitas. 6. Tetapkan target realistis. Jangan buru-buru. Mulai dari 24 jam, lalu 3 hari, seminggu. Rayakan setiap langkah kecil. 7. Belajar dari kegagalan. Kambuh bukan akhir. Pelajari penyebabnya, perbaiki strategi, lanjutkan perjalanan. Ingat, pemulihan itu proses, bukan tujuan instan. Kamu nggak sendiri. Bayangkan versi dirimu 6 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Bayangkan dirimu bebas dari rantai kebiasaan yang menguras energi dan waktumu. Bayangkan mentalitas kelimpahan alih-alih mentalitas kekurangan yang datang dengan adiksi. Bayangkan bangun di pagi hari dengan energi dan optimisme, bukan rasa bersalah dan kabut mental. Bayangkan hubungan yang dalam dan memuaskan berdasarkan koneksi nyata, bukan fantasi yang diprogram. Bayangkan mengejar tujuan dan impianmu dengan fokus dan gairah yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Versi dirimu itu nyata, dia menunggumu di sisi lain pemulihan, dan dia bertanya-tanya, kapan kamu akan mulai perjalanan untuk menemuinya? Video ini mungkin terasa kayak tamparan, bikin gak nyaman, bikin defensif, tapi kadang, rasa gak nyaman itu awal dari perubahan. Kadang, lu butuh dihadapkan sama kenyataan pahit buat bisa tumbuh. Gue bikin video ini bukan buat ngejudge, tapi karena gue peduli. Karena gue tahu, lu punya potensi gede yang mungkin ketahan sama kebiasaan yang lu gak sadar udah mulai. Sekarang semua keputusan ada di tangan lu. Lu bisa tutup video ini dan balik ke kebiasaan lama. Atau, lu bisa mutusin kalau hari ini jadi titik balik. Hari dimana lu mulai ngontrol diri. Milih tumbuh daripada nyaman sesaat, mulai jalan jadi versi terbaik dari diri lu. Pilihan ada di lu, dan gue percaya lu bisa.